Jadi teman-teman sekalian, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Dan perubahan ilmu pengetahuan ini harus kita manfaatkan. Banyak di antara kita yang melakukan updating ilmu pengetahuan, updating teknologi sebatas HP. Keluar HP jenis baru, ganti HP yang lebih baru. Tetapi di dalam alat produksi ekonomi kita nggak melakukan update, kita nggak upgrade. Kenapa? Karena kalau untuk ekonomi ongkos upgrading itu tidak murah, tidak murah. Jadi banyak yang merasa selama tidak diharuskan oleh pemerintah maka tidak melakukan upgrading atas teknologi yang digunakan, termasuk juga pertambangan. Jadi teman-teman sekalian, di dunia pertambangan sedunia hari ini juga sudah ada gerakan untuk membuat pertambangan itu lebih ramah lingkungan. Pendekatannya banyak yang baru. Nah sayangnya di kita banyak yang belum mau melakukan upgrading, penyesuaian. Efeknya apa? Ya efeknya yang dirasakan seperti masyarakat hari ini. Kenapa? Karena belum melakukan upgrading atas teknologi. Kemudian yang kedua, upgrading atas metode. Metodenya sekarang banyak mengalami perubahan. Bagaimana penggalian dilakukan, tanah disimpan, kemudian setelah selesai penggalian nanti tanah dikembalikan, kemudian reforestasi dilakukan. Yang sering terjadi gali tinggal, betul nggak? Dan yang terjadi kemudian bekas-bekas itu menjadi tanah yang menganga tanpa ada hijau-hijauan di sana, betul tidak? Nah itu sudah kuno. Itulah sebabnya kenapa kami mendorong itu bukan sekedar diberikan kepada perusahaan keputusannya, tapi itu menjadi kebijakan negara mengharuskan metode yang terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat yang juga terbaru yang ramah lingkungan sehingga kegiatannya bisa ramah lingkungan. Gitu Ali jawabannya ya. Oke. Kalau udah puas nggak apa-apa, nggak harus tanya lagi, bebas. Boleh respon. Izin Pak. Mungkin ini. Mungkin perusahaan-perusahaan yang udah lama gitu kan Pak. Itu bagaimana Bapak mendekatinya? Yang sudah ada bertahun-tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Bapak masuk ke dalam perusahaan tersebut ya, untuk bisa memperbarui tadi, mengupgrade tadi. Sebenarnya begini teman-teman. Pengalaman kami bertugas di Jakarta, swasta itu pada prinsipnya ikut pemerintah. Asal pemerintahnya mau memberikan ketegasan. Tapi kalau pemerintahnya tidak tegas, maka pemerintah ikut swasta. Karena itulah pemerintah harus tegas dalam soal lingkungan hidup. Saya beri ilustrasi nih ketegasan soal lingkungan hidup. Di Jakarta, di kawasan utara ada namanya kawasan Berikat Nusantara di KBN. Di situ ada penurunan batu bara yang menimbulkan asap, debu yang merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan. Lalu kami memberikan instruksi, peringatan sekali, 2 kali, lalu kami sampaikan, bila sampai peringatan 3 kali tidak diikuti, maka kami akan cabut izinnya. Dan mereka menganggap, nggak mungkin negara mencabut izin, karena kan ini sesuatu yang sangat strategis. Dan apa yang kami kerjakan? Kami cabut izinnya dan mereka selesai, tidak bisa beroperasi lagi. Pesannya apa? Pesannya apa? Jangan sepelekan keselamatan warga. Keselamatan warga itu prinsip nomor 1. Bila Anda mengganggu kesehatan anak-anak, mengganggu kesehatan warga, maka negara tidak akan kompromi. Nah, komunikasikan itu dengan baik, lalu kebijakan itu harus dikasih waktu, Ali. Tidak bisa begini, kami putuskan hari ini, Anda harus melakukan besok. Oh nggak mungkin. Kalau itu namanya hukuman, bukan ajakan untuk transisi. Mereka juga memerlukan waktu untuk melakukan transisi. Bicarakan baik-baik waktu transisinya sehingga terjadi recovery. Lalu yang sudah rusak, kerja bersama pemerintah dan swasta untuk melakukan recovery atas lahan rusak dan dilakukan reboisasi di tempat-tempat itu sehingga terbangun hutan kembali. Mimpi kami adalah jumlah lahan hutan di Kalimantan lebih banyak dibandingkan yang pernah ada dulu di tempat ini beberapa tahun yang lalu. Gitu ya, Ali.